bisa kita pisah sebenarnya antar satu pohon itu kan berumpun. Mungkin nanti kita bisa pisah rumpun-rumpunnya, itu yang penting ada akar. Nanti insya Allah hidup dia, dan nanti itu yang akan kita jadikan bonsai. Ya. Seperti yang ini. Ini 4 atau 5. Berarti ini banyak pohon ini ya, bukan dari satu batang. Satu batang sebenarnya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya lagi berkunjung ke lahan ground Bapak Haji Irfan di Desa Montonggamang, Kecamatan Kopang. Dan kali ini saya akan mereview bahan bonsai lohansung yang dibudidaya dari sebesar lidi. Dan di sini ada 1000 pohon. Ada. Sekitar 300. Oh, 300. Ya, jadi bahan lohansung yang dibudidaya di sini sekitar 300 bahan bonsai dari sebesar lidi. Dan ini kita akan review perkembangannya dari kecil sampai nanti insya Allah akan saya review kembali setelah beberapa tahun kemudian untuk perubahannya. Oke teman-teman, kita ikuti sama-sama. Nah, ini dengan Pak Lan. Nah, ini Pak Lan. Kalau pemiliknya, nah ini beliau Pak Haji Irfan, pemilik lahan ground yang lumayan luas ini teman-teman untuk budidaya lohansung. Ada juga anggur Brazil dan bermacam pohon buah. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini sudah tertanam 8 bulan, kurang lebih 8 bulan dari sebesar lidi. Nah, ini sebesar ujungnya ini teman-teman, 8 bulan sudah sebesar ini. Jadi untuk media sama dengan yang lain nih Pak Haji ya. Tanahnya biasa pakai pupuk skam atau kohe kambing, dan pertumbuhannya juga lumayan cepat. 8 bulan sudah bisa sebesar ini. Nah, ini sebesar jari sebesar pucuk, 8 bulan sebesar jari. Nah, karena mungkin juga di sini bekas tanah kebun, jadi masih subur untuk ditanami bahan-bahan bonsai. Dan untuk bahan lohansung ini teman-teman dari kecil sudah dibentuk, sudah diliukkan dengan bantuan kawat seperti ini untuk pembentukan gerak dasar pohonnya. Nah, ini dari kecil sudah diliukkan, karena untuk jenis lohansung ini kalau sudah besar itu agak sulit teman-teman, bisa menyebabkan patah pada batangnya. Jadi ketika masih kecil seperti ini sudah ditekuk untuk pembentukan gerak dasar. Nah, ini lumayan banyak, sekitar 300 bahan bonsai lohansung yang dibudidaya di tempatnya Pak Haji Irfan, Desa Montonggamang, Kecamatan Kopang. Dan ada beberapa bahan bonsai boksus. Ini boksus, dan ini pertama kali saya review bahan bonsai lohansung yang terbanyak untuk penanaman bahan bonsai lohansung di tempat ini teman-teman. Jadi di tempat yang lain belum pernah saya temukan budidaya lohansung sebanyak ini. Lohansung semua, rata-rata semuanya sudah dibentuk untuk gerak dasarnya.
Dan sebagian juga masih dibiarkan tumbuh tanpa diarahkan. Nah, ini untuk bahan-bahan formal biasanya dibiarkan dulu seperti ini. Kalau yang agak besar ini sama juga 8 bulan, Pak Haji? Oh, 1 tahun. Jadi yang agak lumayan besar ini teman-teman, ini lebihnya cuma 4 bulan dari yang kecil tadi. 1 tahun sudah sebesar ini. Mulainya sama dari sebesar ujungnya ini teman-teman. Nah, lumayan ini. Lebarnya udah hampir 3 jari. Kalau di los tanpa diliukan begini. Ya cepat ya. Kalau tanpa ditekuk dulu ini teman-teman, besarnya cepat sekali nih. Sampai hampir 2 meter lah. Nah, ini cepat sekali, tinggi dan besar. Ini tanpa ditekuk lebih dulu untuk pembentukan gerak dasarnya. Nah, daripada yang sudah ditekuk ini lumayan lambat ya, jauh sekali perbedaannya antara yang ditekuk dengan yang dibiarkan tumbuh tanpa ditekuk. Nah, mungkin karena pengaruh tekukan itu mungkin ada yang apa namanya, kayunya mungkin di dalam ya, jadi terhambat, agak terganggu sedikit mungkin dia di pertumbuhannya. Stres lah. Ini lumayan untuk pembentukan gerak dasar dari awal seperti ini teman-teman. Ini untuk bahan-bahan bonsai yang lebih ekstrim nanti. Yang untuk yang bahan formal dibiarkan saja seperti ini tanpa dibentuk gerak dasarnya. Ini menunggu biasanya besar batang sama pondasi dulu yang dikejar. Oh, lumayan banyak untuk bahan bonsai lohansung. Ini dulu motivasinya apa Pak Haji menanam lohansung sebanyak ini Pak Haji? Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman di seluruh Nusantara. Awalnya sih tidak pernah terpikir untuk menanam lohansung. Hanya saja pada saat pertama kali melihat bahan lohansung di kebunnya Pak Haji Maman, tertarik untuk membudidayakan. Ya, alhamdulillah setelah kita coba stek dan bisa, akhirnya kita coba untuk menanam Lebih banyak. ya. Paling tidak sebenarnya targetnya sampai sekitar 500-an lah, 500 tapi pohon. baru sekitar 300 pohon. Dan untuk target besarnya nih maksimal segimana nanti? Kepengennya paling tidak selengan, atau kalau bisa sebetis lah mungkin Untuk targetnya. ukuran medium berarti ya? Ya, untuk ukuran medium. Ya, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun ke depannya mungkin baru bisa. Oke, 4-5 tahun ke depan teman-teman baru bisa mencapai target yang selengan. Ya, mudah-mudahan aja tetap subur untuk bahan bonsainya. Dan untuk anggur pohonnya sendiri mau di bonsai atau dibiarkan jadi pohon buah ini Pak Haji? Kalau dulu sih kepengennya menjadi bonsai, tetapi begitu kita biarkan membesar dan berbuah, ternyata buahnya enak sekali. Jadi ya untuk sementara masih kita akan biarkan untuk buah saja dulu. Nanti iya. mungkin kedepannya kita tidak tahu. Kalau memang terlalu rapat antar satu pohon dengan pohon yang lain, mungkin kita akan kurangi dan kita jadikan bonsai. Kita sortir ya. Kita sortir yang mana yang bagus. Dan bisa juga nanti kita cangkok mungkin kalau untuk Bisa. bahan bonsai. Bahan bonsai. Nah, ini. Bisa kita pisah sebenarnya antar satu pohon itu kan berumpun. Ya. Mungkin nanti kita bisa pisah rumpun-rumpunnya itu, yang penting ada akar. Nanti
insya Allah hidup dia. Dan nanti itu yang akan kita jadikan bonsai. Bonsai ya. Ya, seperti yang ini. Oh ya, ini 4 atau 5. berarti ini banyak pohon ini ya, bukan dari satu batang. Satu batang sebenarnya, tetapi karena bercabang dan di bawahnya juga sudah berakar, bisa Jadi kita bisa pisah. dipisah ya. Sebenarnya batang utamanya malah lebih kecil daripada batang yang lain. Iya. Permisi, ini yang batang utamanya. Oh, yang tengah Ya, ini malah batang yang lebih utama. besar adalah cabang-cabang yang kemudian Iya, tumbuh iya. dan Mungkin karena ditimbun ya lebih dalam, sangat dalam ini. jadi mungkin memungkinkan ini masing-masing batang sudah berakar. Berakar, ini. ya. Ya. Ada contohnya yang sudah saya pisah kemarin Oh, iya. dan sudah lumayan besar tadi yang sebelah itu. Oh ya, ini Ini- kita lihat yang sudah dipisah. Ini sama itu. eh, Oh, ini hasil pisahan ini ya. Ya, ini yang dipisah dari bahan indukan yang di sebelah sana. Hmm. Dan nanti kalau kita mau pisah yang ini pun bisa dia. Bisa, yang Oh ya, penting ini sudah ada. ada akar tumbuh ke samping, kita tinggal pisah dan bisa kita tanam tersendiri juga nanti akan besar. Ini Iya, iya. kurang lebih 1 tahun 1 tahun ya. sejak dipisah. Dari sebesar ini, Pak. Dari sebesar ini Iya. dipisah 1 tahun sudah. 1 tahun sudah setinggi ini dan lumayan besar untuk batangnya. Dan kalau misalnya Jadi cepat juga ya untuk budidaya selain cangkok itu Iya. keuntungan ditanam dalam seperti ini. ya Cabang yang tumbuh di bawahnya itu bisa berakar. bisa berakar. Jadi bisa dipisah langsung. Ya. Dan di stek juga bisa. Di stek bisa. Ada contohnya di sana yang sudah di stek. Anggur Brazil ternyata bisa di stek, teman-teman. Ini kita akan ditunjukkan contohnya. Sekitar 2 hari yang lalu saya pindahkan ke sini. Tapi ini anggur ini hasil stekan. Masih agak stres. Oh, Ini masih agak stres. Ini adalah hasil stekan dari potongan-potongan cabang yang ada di pohon-pohon yang ada di sebelah sana dan berakar banyak. sudah berakar. Sudah berakar banyak dia. Oh, sudah Banyak, berakar. makanya saya pisahkan untuk ditanam di sini supaya ada satu jalur dengan Oh, yang iya. lainnya, Iya. sehingga nanti ikut mengejar. Oke, jadi luar biasa teman-teman, ilmunya kita dapat di sini tentang budidaya anggur Brazil untuk memperbanyak bahan. Kalau ini baru umur 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Yang ini yang 3 pohon ini baru 2 tahun. Dan sudah pernah berbuah. Iya, termasuk cepat juga ini karena mungkin tanahnya bagus di sini, Ya. bekas kebun, masih subur alami untuk menanam bahan-bahan bonsai atau yang lainnya. Untuk target ke depan ini Pak Haji, untuk lohansungnya budidaya untuk dijual atau untuk koleksi pribadi. Karena Untuk jumlah yang banyak mungkin ke depannya pasti mungkin untuk dikomersilkan atau kita akan Ya. Jual. jual ya, Tapi setelah apa istilahnya sudah terbentuk lah. terbentuk lah, paling tidak kita sudah punya bahan dasar yang bisa untuk dinaikkan ke pot. Ke pot. Ya baru kita Ya. akan jual. Kalau sekarang masih kita Iya. pembesaran dulu sampai 5 tahun ke depan insya Allah. Jadi untuk teman-teman yang berada di seputaran Pulau Lombok, untuk bahan bonsai lohansung ke depannya di sini sudah tersedia banyak sekali untuk bahan lohansung yang dibudidaya. Untuk kedepannya nanti bisa mungkin akan dikomersilkan ketika sudah terbentuk bahan dasar bonsai. Jadi sementara ini kita masih pembesaran dulu, pembentukan gerak dasar pohon. Nah, ini yang saya temukan baru kali ini yang terbanyak di sini. Di tempat yang lain belum saya temukan budidaya lohansung yang cukup banyak seperti ini teman-teman. Ini 300 pohon. Itu yang lain biasanya saing simbur, yang banyak itu tanaman lokal. Kalau ini tanaman luar termasuk ya, Oke, lohansung dari Taiwan. Untuk bahan sancang di sini masih dalam proses pembibitan dari bahan stekan. Nanti kedepannya mungkin bisa di ground seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sekali lagi Pak Haji, untuk tanaman lohansung ada rahasia khusus untuk perawatan biar cepat besar. sama saja seperti tanaman yang lain, tidak ada. Artinya kita nanam seperti bahan bonsai lainnya menggunakan media yang sama, sekam, kohi kambing,
dan tanah subur, kemudian kita tanam, kita siram, udah hanya segitu saja. Nanti kita tunggu pertumbuhan. Berarti sama seperti yang lain. Sama seperti tidak yang ada pupuk khusus Tidak ada. tidak ada ya. Yang penting sirkulasi udara dan pencahayaan dia cepat sebenarnya. Cepat ya, Lebih cepat dibandingkan dengan istilahnya tanaman seperti boksus atau apa itu agak lambat. Agak lambat Ya. Jadi untuk langsung termasuk cepat lah. Ya, dengan media sama seperti bahan bonsai yang lain, tanah, sekam dan kohe kambing. Mungkin segini dulu teman-teman pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi ke depan setelah perubahannya, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita akan review kembali bagaimana perkembangan dari pohon lohansung ini. Terima kasih banyak Pak Haji informasinya, semoga bermanfaat untuk teman-teman bonsai di seluruh Nusantara ataupun di luar. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu. Siap. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.